Warga berontak sudah mau Ramadan, air bersih masih jadi persoalan di Jakarta. Selama gubernurnya adalah ondal-ondal, mau harap apa? Saya mengatakan krisis air karena saat sekarang ini kualitas. Krisis itu bukan air habis langsung timbul krisis. Kualitas yang buruk pun merupakan cerminan krisis. Perkantoran, kemudian pusat perbelanjaan, perdagangan, dan jasa. Itu berpikirnya praktis aja. Berpikir hari ini memaksimalkan modalnya untuk pengembalian investasi dan keuntungan mengambil air tanah. Persoalan tanahnya mau turun, persoalan Jakarta nggak punya air, itu bukan merasa persoalan mereka. Yang dikelola itu adalah tata lingkungannya, lalu sanitasinya dibuat baik, dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia. Tapi kita ini seakan-akan kalau ada yang itu bersihkan saja, pindahkan saja. Warga miskin itu seperti hama yang harus diusir, bukan. Iya, kebutuhan air bersih di sini kita sudah bermukim di sini semenjak tahun 80-an ya. Hingga saat ini kita belum mendapatkan pelayanan air bersih dari pihak pemerintah, baik sistem pipanisasi atau master meter. Nah, untuk itu tadi kami bersepakat untuk datang ke Balai Kota untuk mengajukan kepada gubernur terkait pelayanan air bersih untuk 3 kampung yang tadi kami ajukan. Ada kampung Blok Empang. Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menuntaskan permasalahan air bersih di Jakarta yang masih belum selesai hingga kini. Padahal kata anggota DPRD DKI dari fraksi PDIP itu, masalah air bersih tersebut sudah menahun melanda warga di sejumlah tempat di Jakarta. Menurut Kenneth, masih ada warga yang mengeluh susah mendapatkan air bersih, padahal itu hak warga untuk mendapatkan air bersih untuk keberlangsungan hidupnya. Kenneth kemudian mengambil beberapa contoh seperti warga Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang bertahun-tahun mengalami kesulitan akses air bersih sejak tahun 1980-an. Kemudian permasalahan lain juga diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan RI terkait air isi ulang yang menjadi paling banyak dikonsumsi warga, termasuk sumur bor atau gali terlindung. Belum lagi temuan air di salah satu daerah di Jakarta Barat yang terkontaminasi bakteri E. coli. Hal itu berdasarkan profil dan status kualitas air minum rumah tangga Indonesia 2021 yang dilakukan tim Surveillance Direktorat Penyihatan Lingkungan. Di sisi lain, Kepala Baguna PDIP DKI Jakarta ini juga mengungkapkan bahwa data menyebutkan baru sekitar 65% warga Jakarta yang memiliki akses air bersih. Hal ini, lanjut Kenneth, masih jauh dari target Pemprov DKI, yaitu mencakup 79,61% warga di akhir 2022. Terlebih dengan target PDAM DKI Jakarta yang ingin mencakup seluruh warga dengan pipa air di 2030 mendatang. Untuk itu Kenneth meminta agar Anies lebih fokus pada permasalahan air ini karena jauh lebih penting bagi kebutuhan masyarakat. Mengingat kebutuhan air bersih sangat diperlukan menjelang bulan Ramadan. Bicara tentang air yang merupakan kebutuhan pokok manusia, pastilah kita tahu bahwa hal ini sangatlah esensial untuk masyarakat Jakarta. Air digunakan untuk memasak, makan, minum, mencuci pakaian, dan melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Air melekat sekali dengan kehidupan. Air adalah sumber kehidupan. Ketersediaan air bisa juga dikatakan dan dianggap sebagai indikator kepatutan hidup di masyarakat. Di desa saya, mungkin kalau air susah itu masih wajar, tapi kalau di Jakarta, ini sudah tidak wajar. Masalah ketersediaan air tidak seharusnya menjadi permasalahan lagi di kota besar seperti Jakarta, sekelas ibu kota negara. Seharusnya, Jakarta bisa menyediakan air. Penyedia air dan penyuplai air harus merata di ibu kota. Kenapa? Karena ibu kota adalah showcase bagi negara ini. Kalau Jakarta gagal, artinya Anies juga gagal. Air bersih adalah hak bagi masyarakat Jakarta karena semua yang menyangkut hajat hidup bersama harus disediakan oleh pemerintah. Anies gagal melakukan ini. Selama ini Anies sudah terlalu banyak mempermainkan anggaran, tak ada prioritas sama sekali. Sungguh biadab betul melihat bagaimana orang ini didiamkan KPK dan seolah dilindungi KPK. Air bersih adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, tapi selama gubernur kalian adalah ondal-ondal, mau berharap seperti apa? Bagaimana menurut Anda?